Kalau Allah mau menentukan seseorang jadi, ada jalannya untuk jadi. Tapi ingat, diberi kekuasaan tidak identik dengan diberi kemuliaan di sisi Allah. Orang-orang yang paling jahat, durjana sekalipun diberikan oleh Allah kekuasaan, kedudukan. Tapi pada waktunya Allah mengambil, pasti ada jalannya. Setiap takdir ada jalannya. Mungkin nanti diilhamkan untuk sampai jadinya seseorang. Tugas kita bukan mengatur Allah, tugas kita adalah meluruskan niat dan melakukan apa yang terbaik yang Allah sukai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah ya Nur, Allahumma nawwir qulubana, Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwatal ardu bin nuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Rabbana ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wal iman. Duha yang maha menatap, berkahilah majlis ini, singkapkan semua tabir yang menghalangi hati ini dari mengenalmu. Jadikan pertemuan ini menjadi cahaya bagi hati yang gulita, menjadi jalan pelapang hati yang sempit, menjadi jalan lembutnya hati yang membatu, menjadi jalan kesembuhan hati yang berpenyakit. Engkaulah penggenggam segala kebaikan, Engkau yang menguasai setiap hidayah dan taufik. Engkaulah satu-satunya yang kuasa membuka setiap hati. La ilaha illa anta ya Rabb, subhanaka inna kunna minaz zalimin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Apakah Allah yang maha baik menyaksikan pertemuan ini, mendengarkan semua yang terucap? Tahukah Allah apa yang terlintas di hati kita? Apakah Allah tahu semua dosa yang kita lakukan? Adakah yang tersembunyi bagi Allah? Apakah Allah tahu masalah yang sedang kita hadapi? Siapa yang paling tahu solusi terbaik? Mungkinkah kita melakukannya tanpa pertolongan Allah? Walau bergabung jin dan manusia akan menolong kita, kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan pernah terjadi. Walaupun bergabung jin dan manusia akan mencelakakan kita, kalau Allah tidak menghendaki kita celaka, tidak akan jatuh sehelai rambut pun. Semuanya milik Allah, tidak ada yang lepas dari genggamannya. Setiap saat takluk kepadanya. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fis sya'n fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lah semua yang ada di langit, di bumi memohon kepada Allah,
Setiap saat Allah dalam kesibukan yang pasti beda dengan kesibukan kita. Kesibukan tanpa melelahkan, kesibukan tanpa membingungkan, kesibukan yang tidak akan meleset dan tertukar, tak ada yang terlalaikan, terabaikan. Kesibukan yang tidak menjadi cepat sesuatu yang dilambatkan, dan sebaliknya. Allah, alhamdulillah. Berbahagialah yang ditakdirkan bisa mengenal Allah dengan baik. Orang yang mengenal Allah dengan baik akan mengenal banyak hal dalam hidup ini, beda dengan yang dipahami oleh orang yang tidak kenal Allah. Salah satu yang sekarang kita sedang ikuti dalam episode di negeri ini adalah pemilu. Mudah-mudahan ada yang bisa membacakan dengan suara yang lebih baik dari saya surat Ali Imran ayat 26. Ini biasanya para caleg menggunakan doa ini, yang beriman ke Allah, tapi Allah tahu maksudnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Subhanallah. Kullillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Allah penguasa segala-galanya mendatangkan kekuasaan kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi seseorang punya kekuasaan bukan diberi tapi didatangkan. Kalau diberi menjadi miliknya, kalau didatangkan bisa pergi kapanpun. Jadi seseorang terpilih pasti itu bagian dari kehendak Allah. Tidak ada yang lepas dari kekuasaan Allah. Bukan karena kepintarannya, bukan karena kehebatannya, karena Allah mau saja. Dan kalau Allah mau mengambil kekuasaan, pasti ada jalannya untuk diambil. Dan tidak bisa ditahan. Kalau Allah mau menentukan seseorang jadi, ada jalannya untuk jadi. Tapi ingat, diberi kekuasaan tidak identik dengan diberi kemuliaan di sisi Allah. Orang-orang yang paling jahat, durjana sekalipun diberikan oleh Allah kekuasaan, kedudukan. Tapi pada waktunya Allah mengambil, pasti ada jalannya. Setiap takdir ada jalannya. Mungkin nanti diilhamkan untuk sampai jadinya seseorang. Tugas kita bukan mengatur Allah, tugas kita adalah meluruskan niat dan melakukan apa yang terbaik yang Allah sukai. Tidak ada istilah kalah bagi orang yang beriman. Tidak ada kalah. Sahabat-sahabat Nabi banyak yang dalam pertempuran terbunuh, tidak kalah, malah menang menjadi syuhada. Maka walaupun saya bukan
penggemar demokrasi. Saya masih belum mengerti dengan demokrasi itu. Satu suara orang yang berkhianat sama suaranya dengan orang yang taat. Benar? Seorang yang berilmu tinggi dan berbuat banyak kebaikan sama suaranya dengan orang yang mencuri dan berbuat kezoliman. Ini tidak adil. Benarkah hadirin? Tapi karena episodenya di negeri ini saat ini seperti ini, kalau kita abai, mungkin nanti malah orang yang zalim yang ditakdirkan jadi, maka pilihlah. Kalau semuanya dianggap buruk, ya pilihlah yang sedikit buruknya ya. Saya bukan orang partai, tapi saya bekal nyoblos juga. Yang mana rahasia umum. Kalau Allah mau ngasih kekuasaan jadi, kalau Allah mau ngasih kekayaan jadi. Seperti Abdurrahman bin Auf, hijrah dari Mekah tidak membawa harta. Kalau Allah mau takdirkan kaya lagi, jadi jalan menuju kaya. Berapa banyak sahabat Nabi yang soleh, yang tidak punya rumah. Di Ahlus Sufah ratusan. Tidak kurang ibadahnya, tidak kurang keyakinannya, tidak kurang ilmunya. Karena punya rumah bukan identik kemuliaan. Kalau punya rumah kemuliaan, Ahlus Sufah hina semua. Maka biasa-biasa saja lihat kekuasaan. Ya. Halo. Juga kita kagum kepada yang berkuasa karena kita belum kenal yang maha kuasa. Kalau kita sudah yakin semua kekuasaan milik Allah, maka lihat yang berkuasa di dunia ini, pangkat, jabatan, itu biasa saja. Tidak ada kekaguman yang tidak proporsional. Apalagi sampai merunduk-runduk, ingin dekat, menghibah. Tidaklah. Kita tetap sopan, kita tetap ramah, kita tetap hormat secara proporsional. Tapi bukan karena harta, gelar, pangkat yang dimiliki. Biasa saja. Cuman topeng. Benar? Dan yang dianggap berkuasa juga tidak kuasa nahan buang angin. Maka agak berat itu duta besar yang berkuasa penuh, kecuali buang angin mungkin ya. Duta besar yang berkuasa penuh ya, untuk istilah dunia begitu. Tapi bagi istilah akhirat kita ini, la haula wala quwwata illa billah. Tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Kalau Allah mau ngangkat derajat seseorang, ngangkat saja. Akan ada jalannya, diberi hidayah. Biasanya awalnya kalau Allah mau ngangkat derajat seseorang, itu ciri awalnya adalah man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, yufaqihu fiddin, Allah memberikan kepahaman, pemahaman agama. Ini saudara termasuk yang diuntungkan Allah. Agama itu luas. Dan yang paling top ilmunya adalah ilmu asma wa sifat Allah. Tentang nama dan sifat Allah. Itu sudah beruntunglah. Kalau kita belajar ilmu sholat itu penting. Tapi kita belajar ilmu siapa yang nyuruh sholat, kepada siapa kita sholat. Jadi kalau seseorang dikasih dunia tapi tidak dikasih jalan untuk kenal agama, oh dia tidak bisa mulia dengan dunianya. Apakah yang sukses itu yang kaya, terkenal, berpangkat? Enggak. Lihat bagaimana jadi dekat dengan Allah atau tidak. Itu saja kuncinya. Ya. Ada kalanya PHK yang jadi dekat dengan Allah. Ada kalanya ketangkep KPK lagi. Jadi yang ketangkap itu harusnya syukur. Karena kalau tidak ketangkap,
dia tetap dalam dosa. Kenapa ya saya bisa tangkap? Boleh jadi doa orang tua. Hah? Orang tua saya nggak pernah ngedoain saya ditangkap. Tanya doanya apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tuh minta punya anak penyejuk hati, penyejuk mata. Orang tuanya doa agar anaknya selamat dunia akhirat. Dah aja didatangkan KPK, ya hanya alat dari Allah. Tangkap saja. Padahal sudah segala rahasia tuh. Dan tidak ada yang rahasia bagi Allah. Tapi gimana kalau saya ditangkap, saya malu. Dihina orang mah nggak ada apa-apanya. Dibiarkan berbuat maksiat itu yang bahaya. Punya musuh membuat kita dekat dengan Allah lebih baik daripada punya kawan membuat jauh dari Allah. Gagal jadi leg lebih bagus daripada jadi leg. Caleg, leg kan itu intinya leg. Gagal boleh jadi itu buah dari doanya setiap kali sholat. Allah melindungi dia dari apa yang menggelincirkan. Jadi, dan makin dekat dengan Allah, bagus. Pokoknya apapun yang jadi dekat dengan Allah, bagus. Mana yang baik, sehat atau sakit? Takut nyebut sakitnya. Dikasih sehat malah lancar maksiat, dikasih sakit jadi banyak tobat. Mana yang lebih bagus? Jangan suka takut, tadi dia nyebut gitu. Allah juga tahu saudara takut dibikin sakit. Sama, saya juga enggak mau. Tapi kan pertanyaannya cuma dua itu, jangan ngarang jawabannya. Dah sakitnya juga udah diukur oleh Allah. Surat apa Ustaz? Walaqad khalaqnal insana. Coba tolong dibacakan. Ini ada surat yang, maaf handphone saya habis baterai. Surat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam keadaan susah payah. Ya, laqad khalaqnal insana fi kabad. Jadi kabad itu memang susah. Kita ini udah cap susah nih. Di perut ibu sempit dulu, susah. Keluar ke dunia juga aduh. Saya sih nggak sadar ya. Tapi katanya susah. Jadi bayi monyet lahir bisa langsung jalan. Kita 11 bulan berbaling susah. Benar? Mulai SD susah, banyak PR. Sugan kalau SMP bahagia, susah, mulai beger. Semua yang namanya jatuh itu sengsara, termasuk jatuh cinta, ya. Ada apa ini? Saya pengen cepat selesai sekolah supaya bisa dapat kerjaan, disangkanya gampang, susah ujian tuh. Udah selesai kuliah juga susah, betul? Ujiannya susah, dikira sudah selesai ujian langsung bahagia, lebih menderita. Minta diongkosin oleh orang tua, nggak enak, udah sarjana. Nyari kerja nggak ada yang nerima, kebutuhan tetap susah. Udah keterima, gak cocok antara gaji dengan keperluan, susah lagi. Harus menikah sugan. Cari jodoh, bagaimana sesudah nikah? Ngurus diri aja gak keurus, apalagi ngurus anak orang lain. Susah rumah tangga tuh kalau gak hati-hati. Bersyukurlah bagi yang belum punya jodoh. Dan bersyukurlah bagi yang sudah punya jodoh, dua-duanya susah. Aduh, pengen cepat punya anak, gimana cobaan?
Aduh, udah hamilnya juga susah, mual, muntah, melahirkannya susah, ngurus bayi susah. Mudah-mudahan anak cepet gede. Gimana gedenya? Tambah ngaco. Sugan kalau punya cucu mah senang. Mulai episode lagi dari awal, cucu titipkan. Masya Allah. Dakwah juga enggak gampang sekarang. Ngomong yang benar aja susah, betul? Emang dunia ini susah. Terus gimana? Kenapa Allah menciptakan serba susah begini? Karena kita tuh menikmati susah tuh, dengar ya. Orang yang beriman tahu bahwa susah ini syarat dengan hikmah. Dengan susah kita dapat ilmu, dengan susah dapat pengalaman, dengan susah bergugur dosa, dengan susah ada pahala yang tidak terkejar oleh ibadah kita, tapi terkejar dengan kesulitan yang menimpa kita. Orang-orang yang matang tuh, orang yang benar-benar sudah banyak bertubi-tubi ditimpa kesusahan, dan dia berhasil dekat dengan Allah. Nahkoda yang hebat itu bukan nahkoda yang ada di kolam pakai perahu-perahuan, tapi nahkoda yang bisa menerjang badai, betul? Halo? Maka nanti kalau saudara tahun-tahun yang akan datang mau pemilihan presiden tahun 2020, 30-an lah ya, carilah para calon pemimpin yang udah teruji menghadapi beragam badai, yang sudah pernah dibanting, dikekesek. Wow. Udah mikir semua ya. Ingat 2030 ya. Saya sudah almarhum. Hadirin, setiap kepahitan itu karunia. Orang-orang yang terlatih menghadapi kepahitan, pahit itu bisa dianggap enak. Dan sedikit saja manis, dikasih nikmat dikit, syukurnya luar biasa. Betul? Tapi orang yang biasa dalam kesenangan, senangnya aja enggak enak. Tahu kenapa? Karena takut hilang itu kesenangan. Seperti yang mau pensiun stres. Padahal belum pensiunnya, tapi deritanya sudah duluan ya. Kapan pensiunnya Pak? 3 tahun lagi. Bayangkan, pensiun 3 tahun lagi, menderitanya dari sekarang. Padahal boleh jadi bulan depan meninggal ya. Tambah stres hadirin. Kenapa? Karena biasa hidup enak, biasa gaji besar, biasa fasilitas ada, takut. Jadi yang ada aja nggak enak karena pakai takut. Dan ketika berkurang sedikit, itu sakitnya luar biasa. Makanya wajah-wajah yang hadir ini baguslah, wajah-wajah penuh derita ya. Hadirin sekalian, baik itu prolog tentang ilmu pemilu ya. Saudara pilih yang kira-kira soleh, partai mana sok aja lah, cari yang paling komit ke Allah. Perkara menang gak menang mah itu mah urusan lain. Urusan kita mah nyoblos yang kira-kira bisa dipertanggungjawabkan di akhirat. Tapi saya nggak mau nyoblos ya terserah saudara, terus ngapain sudah itu ya. Kita harus berbuat sesuatu tetap buat umat, buat negeri ini. Kalau pemilihan presiden kapan? Masih ada kesempatan. Oh nanti buat Pilpres nanti ceramahnya ada lagi ya. Sekarang itu dulu lah. Jangan marah-marah sesama umat beriman ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Biasa-biasa aja. Jangan sampai bendera partai melampaui bendera keimanan kita. Ini yang hadir di sini beda partai ya terserah saudara. Yang paling penting benar-benar bisa dipertanggungjawabkan sampai di akhirat nanti. Gitu. Bab selanjutnya yang kita bahas kali ini adalah ilmu ghurur. Ini penting. Ilmu terpedaya.
Gurur itu terpedaya. Dia menilai dirinya beda dengan apa yang dinilai Allah dan juga beda dengan yang dinilai orang lain. Gurur yang bahaya adalah beda penilaian diri dengan penilaian Allah. Dia berasa mulia padahal hina dalam pandangan Allah. Dia merasa soleh padahal nista dalam pandangan Allah. Dia merasa sukses padahal gagal total dalam pandangan Allah. Mau tahu ilmu gurur? Ini yang paling standar awal. Gurur pertama, orang yang terpedaya oleh dunia, merasa sudah sukses dengan punya gelar, punya pangkat, punya jabatan, punya harta. Pada saat yang sama imannya jeblok, ibadahnya mah enggak, tapi dia merasa sudah berhasil, bisa memecahkan berbagai masalah di negeri ini. Padahal enggak ada keyakinan ke Allah, enggak ngerti hidup ini hanya mampir. Nah, itu tertipu. Merasa mulia dengan pakaian bagus, dengan aksesoris dunia. Pada saat yang sama bergelimang dosa, penuh aib. Mungkin saudara masih ingat seorang bos yang berbicara kepada karyawan. Saudara-saudara sekalian, di dalam membangun perusahaan profesional, kita membutuhkan figur-figur dengan integritas. Kata supir, begitu. Integritas apa bos? Semalam mesum saya nganter ya. Baju keren, dasi keren, segala keren. Dan merasa sudah keren. Belum lagi dengan gelang emasnya, cincin yang besar-besar, kalung, segala. Dan merasa keren. Padahal tidak ada apa-apanya. Enggak kenal Allah, enggak kenal arti hidup, bergelimang maksiat, enggak tahu syukur. Ini benar-benar gurur, tertipu. Dunia ini enggak ada apa-apanya, hanya tempat mampir saja. Boleh kita punya dunia, boleh. Kalau Allah ngasih, ya syukuri. Bolehkah punya kendaraan bagus? Pakai saja kalau Allah ngasih. Yang penting tidak sombong, yang penting tidak ujub. Dan sedekahnya lebih gede daripada kendaraannya. Rasulullah juga kudanya bagus, tapi lihat dermawannya. Sebab kalau kudanya jelek, rada repot dipakainya ya. Gurur yang kedua, ini sudah masuk ke wilayah agama. Ada orang yang merasa mulia karena dia kuliah agama Islam. Kuliah agama Islam dalam dan luar negeri, sehingga ilmunya banyak, pengetahuan dalilnya luas, tahu banyak. Tapi ada tapinya. Tapi dia lupa bahwa ilmu itu diciptakan untuk diamalkan. Karena merasa sudah paham agama, lulusan pesantren, SAG, MAG, LC atau apa, yang membuat dia merasa wah sudah hebat nih dengan ilmu yang ada. Padahal saudara tahu ilmu itu diciptakan sebagai pemandu amal. Apa artinya tahu ilmu sholat tapi tidak pernah sholat? Orang tidak mulia dengan banyak ilmunya, orang mulia dengan banyak amal solehnya yang ikhlas. Hati-hati ini, yang kuliah habis-habisan ngaji sana sini nyari ilmu, tapi hanya berkutat dalam ilmu dan merasa bangga dengan dalil yang hebat, yang sahih. Pada saat yang sama hatinya kurang sahih, amalnya, akhlaknya kurang sahih. Itu gurur juga. Ada juga yang banyak dakwah sana sini, terkenal, banyak jamaahnya, sering tampil di TV dan merasa mulia. Ini gurur. Terkenal itu bukan tanda sukses. Maaf hadirin emosional ya. Nah begitulah. Memangnya terkenal sukses? Tidak sama sekali. Maka saudara tidak usahlah berkeinginan masuk ke dalam TV. Kenapa? Sempit TV-TV sekarang hadirin.
Kalau sudah takdirnya saudara terkenal, akan ada jalan terkenal. Tapi terkenal sama sekali tidak identik dengan terkenal di kalangan penduduk langit dalam kebaikan. Kalau garisnya akan diuji dengan populer, jadi populer. Rasulullah populer. Para sahabat juga sebagian populer, sebagian tidak populer. Yang penting mana yang jadi dekat dengan Allah, mana yang membuat manfaat hidupnya berlipat. Kalau terkenal hanya jadi mesum, ya tidak boleh emosional, tidak boleh nyebut nama. Tidak gampang hadirin jadi orang yang dikenal, dihormati, dipuji orang. Mudah sekali munafiknya. Makin dipuji, dihormati, dikagumi, lalu kemakan diri kita, seakan kita tuh sudah sesuai dengan pujian orang, munafik jadinya. Ini gurur. Ibu-ibu jangan bangga punya anak terkenal ya. Saya rada sedih juga, tidak sengaja nonton TV, ibunya pakai jilbab, anaknya rok mini. Kurang sukses nih ngedidiknya ya. Walaupun tampil ke TV pakai rok mini, dosanya berlipat-lipat itu untuk anaknya dan juga ibunya, bapaknya yang mendukung pakaian seperti itu. Hati-hati nih, kalau saudara diuji jadi pendakwah, nanti testingnya begini, diundang di Istana Negara, waduh bangga, undangannya dibawa kemana-mana, disebut ke ibu, bapak, tetangga. Padahal diundang ke istana juga untuk mendengar ceramah. Tapi kenapa diundang ke Astana Anyar tidak mau? Tahu Astana Anyar? Kuburan baru. Undangan ceramah di musola Al-Ikhlas dalam merehab musola di Gang Legok Nyenang. Ini mah pasti yang datangnya cuma 3-an. 3 orang yang dengar Allah yang menilai, banyak yang dengar juga Allah yang menilai. Maaf ya, manfaat itu cuma datang dari Allah, bukan dari banyak. Kalau bangga dengan banyak, kecewa dengan sedikit, boleh jadi Tuhannya jumlah. Sama hadirin. Ngobrol dengan seorang Allah yang nilai, dakwah tabligh akbar ratusan ribu Allah yang menilai, dan nilainya belum tentu jadi lebih bagus kalau banyak jadi ujub. Maka jangan meremehkan ustadz-ustadz yang tidak terkenal. Boleh jadi itu lebih berbobot, lebih bertenaga. Guru saya tidak terkenal sama sekali, alhamdulillah. Saya begitu mencintai beliau dengan keilmuan yang dalam, ketulusannya, Masya Allah. Hasilnya didikannya begini. Semoga pahalanya ngalir terus kepada beliau. Guru apalagi ibadah. Ada yang ibadahnya hebat, sholat tepat waktu, malam tahajud, ngaji, odoj, one day one juz, odol, apa? One day one lembar, 2 halaman tuh ya. Ada yang saum Senin Kemis, umroh, dia merasa mulia dengan banyak ibadah, tapi dia ghurur, terpedaya sebab dia abai terhadap hatinya. Ujub, takabur, riya, dengki. Terus apa ibadah yang tidak membersihkan hati? Karena semua perintah ibadah ujungnya qalbun salim. Qalbun salim berbuah akhlakul karimah. Jadi orang yang hebat ibadahnya, tapi dia tidak pernah membersihkan hatinya, itu mesti ada sesuatu tuh di balik ibadah itu. Mungkin ingin dilihat orang sebagai ahli tahajud, ahli saum, yang selalu nanya, pada saum enggak? Pada saum enggak? Saum atuh, saya udah 12 tahun enggak pernah berhenti. Les aja hilang. Saudara bangun jam berapa? Jam 4 kurang dong. Saya tiap malam jam 3, les aja hilang.
Mbak, kenapa bibirnya kering? Justru ini ciri ahli saum. Lah, sana. Ada yang dibekam di sini sengaja, maaf ya, jangan tersinggung. Dah, nggak boleh. Ada yang bekam di sini, saya tanya, kenapa di sini enggak malu? Kenapa malu? Bekam itu adalah sunnah Rasul. Bekam di sini, ya badan sehat, ya dakwah. Oh, bagus. Tapi ada juga yang bekam di sini ingin dianggap ahli sujud. Rada beda bentuknya, tapi kita tidak boleh suudon, hadirin ya, sudahlah. Itu urusan kening orang. Cari 1001 alasan untuk selalu berbaik sangka, ya. Dan tidak ada gunanya kita kotor hati. Hati-hati nih, ibu-ibu yang rajin pengajian, tapi enggak robah-robah akhlaknya, gurur. Yang robah apanya? Seragamnya. Ya alhamdulillah lah ya, bagi-bagi rezeki dengan tukang jahit, tukang kain. Tapi ingat, Allah melihat isi hati kita. Wa amalikum, dan amal-amal kita. Ada lagi yang gurur? Ada. Yang sepertinya membagus-bagus ibadah. Contoh, maaf ya, wudu, disempurnakan wudu. Pada saat yang sama air boros terbuang hanya untuk dia sendiri. Dan saat yang sama antrian panjang. Ini gurur. Dia tertipu. Merasa mulia dengan wudunya, padahal tidak boleh boros air. Dan juga tidak boleh membuat orang antri. Yang wajib itu sekali saja. Kalau padat, air sedikit sekali yang bagus, sudah. Selebihnya sunnah. Ini gurur, hadirin. Tahajud, bolehkah disuarakan? Boleh. Tapi kalau sampai mengganggu orang tidur dan enggak tidur-tidur, atau tadarus sepanjang malam sehingga orang mau menghentikan enggak berani, takut kualat, mau tidur susah. Oh, cari apa ya? Hati-hati. Jangan tertipu oleh merasa baik padahal dalam pandangan Allah tidak baik. Oh, ini sorban begini juga bisa gurur. Termasuk tenang bisa gurur. Iya. Baik. Tapi di hatinya tidak ada Allah. Yang ada tuh wibawa nih. Iya, benar-benar. Suara rendahkan, angguk agak tenang. Oh iya. Saya paham. Topeng itu, hadirin. Ada yang bibirnya komatkan, tapi di hatinya bukan Allah, di hatinya supaya dilihat orang. Subhanallah. Ini apa-apaan mendekat ke Allah begini. Tapi kita tidak boleh buruk sangka ya kepada ada yang subhanallah. Oh ya pasti ikhlas nih, pasti gitu sajalah. Bukan kita yang menilai benar. Kalau ria nih, padahal kata Allah benar ini dia lagi ikhlas. Kita ya udah nggak zikir suudon lagi. Bagaimana kalau zikir pakai tasbih? Ya terserahlah, kita nggak usah ikut campur. Tapi Rasulullah kan zikirnya pakai tangan kanan. Sudah tahu tasbih begini yang 33? Coba hitung buku sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Ya. Sudah tahu belum? Belum tahu ya? Tangan di bawah sehari-hari. Enggak akan putus tasbih ini, benar? Ya, sambil diam bisa subhanallah. Cobalah nanti pakai tangan kanan, ya. Tapi kalau orang pada ngeliatin tangan kita ya sudah. Hadirin,
hati-hati ya kita ini. Dalam bicara juga, bicara tuh sangat tidak mudah. Ada seorang ulama yang mengatakan setiap ketemu orang dan ngobrol itu sangat berpeluang nambah dosa. Benar hadirin, berpeluang ketemu orang. Ada yang dengan solehnya nasihat aja ketika ketemu. Ingat ke Allah ya setiap saat. Jadi orang tuh enak ketemu kita deh. Karena selalu nasihat. Dikit-dikit ya ayyuhalladzina amanu. Dalilnya benar. Tapi kenapa enak bawaannya? Karena ada yang selalu nasihat. Dikit-dikit Rasulullah tidak keras begitu, senyum. Padahal benar itu nasihatnya. Tetapi mungkin karena terlalu kurang melihat situasi. Ada seorang istri yang jadi malas ketemu suaminya mau balik. Karena salah saja. Semuanya salah. Assalamualaikum bu, waalaikumsalam. Yang jelas, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati hadirin. Jangan sampai kita tahu ilmu agama, kemudian kita senang menasehati orang, kita seakan mulia dengan nasihat kita. Rasulullah sangat bisa mengukur siapa yang diajak bicara. Bicara dalil yang baik, belum tentu niatnya baik. Dan belum tentu tepat saatnya, harus diukur benar. Ada atasan kehilangan dompet. Aduh, dompet saya hilang. Memang begitu Pak. Ciri-ciri orang yang jarang bayar zakat, jarang sedekah, pasti ada persekot azab dari Allah. Baca aja dalilnya ya. Terus jadi hasilnya apa? Hasilnya bukan orang jadi dekat ke Allah, tapi jadi sebel ke kita. Periksa itu. Gurur. Jangan-jangan kita baru tahu, terkecoh, merasa. Lalu orang tidak mau nerima, kita katakan, dasar bebal semuanya. Hati kalau sudah keras kayak gitu tuh. Padahal saya beritahu kebenaran, tapi dia tidak menerima, ya sombong, ya bebal, ya tinggal neraka aja. Allah. Hati-hati. Sing tawadu saja. Kalau ngobrol harus hati-hati. Karena setiap celetak-celetuk kan dicatat. Ketemu teman, penjol apa kabar? Dosa. Padahal dia penjol, Allah yang ngedesain. Itu hidung atau perkedel? Dosa. Tadi ngeri banget tuh. Lihat truk tabrakan. Lihat enggak? Enggak. Tapi kata dosa, bohong. Itu hancur. Padahal enggak hancur-hancur amat. Dosa. Hati-hatilah, jangan suka dekat sama dia. Dia tuh orangnya tukang ngomongin orang lain. Dia ngomongin siapa? Dosa. Sangat tidak gampang. Belum lagi mengeluh, duduk. Capek. Padahal enggak gitu-gitu amat. Mau apa ini ya? Benar? Ini kan raja acting kayak gini, enggak ada apa-apanya. Itu sudah tertipu. Seakan-akan orang jadi simpati dengan memperlihatkan perjuangan, jasa kita, kerja keras kita. Lempeng-lempeng ajalah hidup mas. Setuju? Halo? Udah nggak usah. Perlukah kita dianggap sebagai orang soleh? Jawab? Tidak perlu. Yang perlu menjadi orang soleh beneran. Perlukah kita dianggap sebagai orang jujur? Tidak perlu, penting mah jujur aja. Kita udah jujur, orang nggak percaya ya mangga we. Yang penting mah kita mah jujur, benar, lurus. Nabi Muhammad aja segitu sempurnanya, tetap ada yang sebel, apalagi kita yang nyebelin asli, benar? Boleh saya cerita tentang yang beli mangga itu? Udah cerita belum di sini? Ada dua ibu-ibu mau ke pengajian, dandan, setakar kebek. Dalam kisah ini dandannya sekitar 1,5 jam, tapi sholat duha 5 menit ya.
Pokoknya rapi, dimanis-manis. Turun dari kendaraan si ibu ini, nanya ke tukang buah, "Dek, ini mangga berapa, Bu?" "Lihat dong, udah ada bandrolnya di sana tuh, ada harganya." Pakai nanya, "Lihat dulu, Bu." Baru ngomong, "Kok tidak sopan sekali sih, Dek, sebagai tukang dagang? Ibu kok rewel banget sih, saya kasih tahu. Baru sekarang saya lihat pedagang kayak kamu." "Sama, Bu, saya juga baru sekarang lihat pembeli kayak ibu." "Amit, saya tidak akan beli di sini. Biarin, masih banyak pembeli yang lain." Mendidih, udah nggak ingat make up tadi itu. Didempul hati-hati, wah udah nggak jelas. Mungkin kerudungnya juga membesar karena rambutnya berdiri. Buka pintu, bro. "Ngaco, bro, ada apa, Dek?" "Diam, jangan pernah kesini lagi." "Ada apa? Anak-anak diam kamu. Kamu nggak tahu perasaan mama, harga diri mama." Waduh, kacau itu. Mobil bagus, nggak kerasa lagi bagusnya. Anak malah nggak tahu apa-apa juga dimarahin. Si ibu yang satu, "Kenapa sih?" Turun si ibu. "Berapa nih, Dek?" Ibu, sama aja sama yang tadi, lihat tuh." "Oh iya, maaf nggak lihat." "Beli deh sekilo." "Cuman sekilo, Bu? Keren-keren beli sekilo." "Dek, saya memang perlunya sekilo." Bayar 10. "Bu, ini ada kembalian 2.000 buat saya ya. Niat sedekah ya, Bu, tapi jangan riya. Jangan diomong-omong, nanti hilang pahalanya." "Ya, setuju deh." "Nah, Bu, jangan merasa berjasa ya, cuman 2.000 ya deh, insyaallah." "Makasih. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Biasa aja ya, Bu ya." Ya. Si ibu tadi di dalam masih horor. Kenapa bisa diem kayak tenang kayak gitu? Habis saya udah janji sama diri saya sendiri bahwa saya tidak mau diatur oleh keburukan orang lain. Itu tukang dagang kayak gitu, itu kan maunya dia. Ya sudah, kalau dia mau ngomong nggak sopan, ya itu pilihan dia. Saya tetap mau pilih sopan. Kalau mata dia melotot, itu kan mata dia. Kenapa mata saya jadi ikut melotot? Saya pilih mata saya nggak mau melotot. Saya tidak mau diatur oleh keburukan orang lain. Saya hanya mau diatur oleh apa yang Allah sukai. Monggo kalau mau bikin jelek, masuk aja. Yang penting mas saya lakukan apa yang Allah sukai. Dah cukup segitu saja malam ini. Bekal di jalan ya. Praktekan, karena boleh jadi ilmu ini ada sekarang bekal buat di jalan ya. Siap-siap kalau nanti di jalan Allah nguji dengan kejadian yang gak cocok. Ya kan Allah udah ngebekelin ilmunya sekarang. Kalau nggak ada prakteknya nggak ngepek itu ilmu ya. Nanti pulang sampai di rumah, pulang dari mana Pak? Malam-malam pengajian. Pengajian apa? Itu tauhid agim. Agim? Mau berguru ya sama dia? Emang berguru. Kamu jadi mau niru dia? Nah, tenang aja. Saya tidak percaya sama si Agim. Dah tenang aja, sayanya aja tenang ya kan. Udah deh Bu, nggak apa-apa. Gak percaya. Kamu bikin minum, ambil sendiri. Ambillah sendiri ya. Beres-beres. Anduk ambil sendiri. Beres. Nggak usah rewel. Senyum aja. Memang masa kita udah capek Bapak teh tahu ya, udah jelas nggak usah diomongin ya. Tenang aja lah, jangan dirusak malam dengan perbuatan perkataan yang nggak enak ya. Senyum aja. Siti Aisyah kan pernah cemburu
ngebantingin itu apa? Piring, preng. Rasul marah, enggak, dipulungin aja, beres dah. Memang begitu kalau lagi cemburu mah ya. Apa hadirin? Nggak usah banyak diladenin, kalem adem, lempeng, lurus, betul? Sekarang marah kalau kita tahu, Allah tahu kita benar, ya ini testingnya, ujiannya. Banyak ilmu yang kalau nggak ada lawannya nggak bisa praktek, benar? Halo? Allah yang menilai setiap saat dan Allah yang menyelesaikan urusan kita. Kita nggak bisa ngebulak-balik hati orang lain. Tidak sayang, nggak usah lebay begitu, ngomong yang wajar. Enggak, punten enggak. Kalau salah ngaku salah. Kalau saya ngaku saya dimarahin, ya nggak apa-apa, dengerin aja. Allah juga tahu kita benar, ya. Nanti ada saatnya Allah ngebulak-balik hati orang. Ingat ya, Allah menguasai semuanya. Allah menguasai segala sesuatu. Enggak ada yang lepas dari kekuasaan Allah. Penting kita disukai Allah. Peker ada ujiannya. Enggak mungkin semua orang dibuat senang ke kita. Bakal ada yang nyebelin, ngefitnah, nyakitin. Enggak apa-apa, enggak bahaya. Yang bahaya tuh kita jadi jauh dari Allah gara-gara kelakuan orang. Apapun jadi dekat ke Allah. Gimana kalau kita difitnah, ya proporsional. Gak rugi kok, yang rugi itu memfitnah. Ditipu gimana rugi? Nyebut tidak, takut salah. Nyebut tidak, takut ketipu beneran. Enggak rugi. Yang pasti rugi itu nipu. Tenang aja, jangan hilang dua. Udah uang nggak ada, hati hilang, jangan ya. Emang episodenya gitu. Mungkin kita rada-rada menuhankan tabungan kita sehingga kita ditipu. Jadi kalau ada masalah mah apa nih, udah tobat aja. Pulang ke rumah dimarahin misal bapak oleh istri, ya udah istighfar. Mungkin saya nyakitin orang di jalan, tadi nyepak kucing atau apa ya. Mungkin tadi ada orang yang di jalan kena semburan motor saya dan saya nggak minta maaf. Kejadiannya di sini, kalau Allah mau nguji dengan yang lain kan bisa. Betul? Istighfar. Oh, astagfirullahaladzim. Tadi saya kurang sopan ke orang tua, hasilnya di kantor saya dimarahin. Astagfirullah. Apa kamu astagfirullah? Ya Pak, saya lagi istighfar. Apa kamu ngedoain jelek ya ke saya? Enggak Pak, saya kan lagi dimarah Bapak. Tapi mungkin saya punya kejelekan yang lain. Saya ingat tadi ke orang tua saya kurang sopan. Hasilnya sekarang ya Bapak gini jadi ngambek ke saya. Oh gitu ya? Iya Pak, makanya Bapak jangan ngambek ke saya, nanti bisa ada ujian yang lebih berat. Dah 10 menit ada pertanyaan. Teman-teman udah punya ini belum semuanya? Bawa ya, diisi tiap pada subuh, usahakan isi. Cari uang, karena pada subuh ada yang ngedoain malaikat khusus. Mau dikumpulin ke sini bagus, ke tempat lain boleh. Tapi yang bikinnya kan di sini, masa di kemana-manain ya. Kenceleng umat ya. Ini masjidnya, alhamdulillah. Terima kasih kawan-kawan. Oh di luar, mudah-mudahan ada manfaatnya dari teman-teman. Tadi sudah dibagikan selebarannya. Ada seorang profesor yang dengan izin Allah bisa diberi ilmu tentang probiotik itu, yang supaya ada imunitas tubuhnya jadi bagus. Baca aja lah nanti ya. Dan beliau, saya tanya kenapa ini jualnya murah-murah, kenapa harus mahal? Justru kami ingin buat yang murah. Itu satu botolnya tuh ada yang hanya 50.000 untuk sebulan. Padahal kalau usus kita dengan izin Allah bersih, katanya kalau ususnya bersih, ke otaknya juga bersih. Ya begitu ada efek dari usus. Alhamdulillah. Karena di perut ini ada sekitar 100 triliun bakteri. Dan kalau komposisinya seimbang,
maka kita akan sehat. Tapi kalau enggak seimbang, banyak bakteri jeleknya, cenderung akan bermasalah. Masya Allah. Dan katanya sel darah putih itu semuanya mesantren. Mesantrennya di usus halus kita, supaya kenal kepada musuh-musuhnya. Jadi kalau perang tuh nggak salah makan. Saudara sudah tahu cirinya orang yang ususnya bersih? Yang bersih jadi penyerapan. Katanya buang anginnya nggak bau. Jadi boleh dites tuh kalau nanti mau curi calon istri ya. Nggak usah begitu, sia-sia. Aduh, mak, ususnya repot. Iya. Ada pertanyaan silakan. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Dedi. Saya ingin bertanya, gimana sih caranya untuk menghilangkan rasa takut atau rasa khawatir akan suatu hal negatif yang belum tentu kita akan temui? Misal, aduh, ntar ada kejadian seperti ini. Aduh, ntar gimana kalau nanti terjadi seperti ini, seperti itu. Kejadian enggak? Belum, enggak. Jadi memang Allah menciptakan software kita untuk berperhitungan ke depan, ya. Gini, kita udah wajar punya kecemasan kan, walanabluwannakum bisyai. Allah akan menghujamkan kepada kita sedikit yang membuat kita ketakutan, macam-macam, ya. Ada masalah fisik, ada penyakit, ada uang, ada banyak lah. Duh, takut nggak dapet jodoh, takut wah macam-macam lah, ya. Nah, makin lama mikirin yang ditakuti, makin gelisah. Harusnya cepat dibungkus, kembalikan ke Allah. Itu. Naik pesawat tuh takut jatuh, seperti pesawat Malaysia itu. Padahal beli tiketnya belum. Ya, ajal mah ada Allah yang punya. Gimana kalau saya jatuh di laut, terus gimana nanti saya dimakan hiu? Gini ya deh ya. Kalau ada rezeki hiu pasti ke sana deh. Ya iya tuh. Kita kan bakal mati pada waktunya dan bakal ngedatengin tempat kematian kita. Penting mah husnul khotimah. Sekarang apa yang paling dicemaskan coba? Masa bingung? Justru ini saya cemas kepada apa yang saya takutin ya. Apa coba? Nggak ada? Pokoknya bungkus serahkan ke Allah, gitu aja. Misalkan, aduh saya takut hantu, hantu paling cuma nakut-nakutin, ya enggak? Cuman gitu. Katanya kan gitu, maaf saya pernah lihat acara di Discovery Channel tentang penampakan. Ada keluarga yang khusus nyari di tempat yang dianggap angker. Itu sampai dikejar-kejar tuh si hantunya itu. Tuh di sana nampakin, kejar ke sana. Takut dia. Dia tuh cuma nanya, gitu aja. Coba saudara, gitu. Mungkin dia yang takut. Beneran deh. Itu sampai di ruangan yang paling menakutkan tuh diem. Coba mana kan. Paling top yang kerekam tuh hanya nyentuh ini ada dikit, cuman itu. Udah, jadi kalau saudara takut oleh jin, ya paling dia cuma nampakin gitu, ya udah. Coba dalam film-film hantu kan cuman gitu kan, nampak, ya sudah, terus mau apa gitu ya nggak? Gimana? Kalau di kamar mandi kecuplak ya udah gosek sekalian. Aduh, mudah-mudahan Allah nggak nguji saya dengan keadaan ini ya deh. Saya jadi kepikiran juga nih. Ya, pertanyaan selanjutnya. Hadirin, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Fajar. Berkaitan tadi sama gurur, tadi mencontohkan ada yang ngaji terus mengeraskan suaranya tapi mengganggu orang lain. Saya pikir di lingkungan kita di Indonesia mungkin seperti itu ya. Contohnya di kampung saya itu tiap masjid, tiap gang itu berbunyi gitu. Jadi
azan juga seperti itu. Tapi jadi nggak enak didengar gitu. Kan jadi ada sesuatu yang tidak beres kalau pendapat saya gitu. Begitu juga dengan mengajinya. Kadang-kadang mengajinya pun tidak live gitu. Jadi rekaman, terus di setel ulang gitu. Nah itu gimana ya solusi di masyarakat kita? Terus setidaknya solusi dari kita sendiri aja dulu gitu. Iya, persis tetangga kami juga begitu ya. Pernah jam 2 sahur. Sengaja saya datangin, ternyata musola kecil dan toaknya disimpan di pohon. Itu ada 7 orang, yang 5 tidur, yang 2 bangun. Yang deket dia nggak jelas, ternyata sound system di dalamnya nggak keras. Tapi yang di luar pakai anting lagi. Saya tanya, "Dek, ini baru jam 2, iya ini juga lagi ngebangunin," katanya. Lah ini pada tidur gini ya. Akhirnya saya tanya ke tetangganya, memang itu para orang-orang yang kurang berpendidikan layak sehingga ada di sana. Dibeliin aja sound system dibuat di dalam, ya. Nah ini gedein di sini, yang itu kecilin gitu. Harus ada solusinya ya. Coba beli sound system sana, ajak ngobrol. Jadi tekniknya jangan langsung protes. Bawa makanan, ngobrol di sana, sholat jamaah di sana. Ajak tuh kalau di sini kedengarannya begini. Ya kadang mempan, kadang enggak gitu. Terus banyak didoain, ngobrol. Tapi jangan dengan sikap emosional. Karena itu biasanya tidak menyelesaikan masalah. Ya, mungkin perlu pendekatan supaya kita lebih akrab. Bawa makanan, bawa Quran, bawa apa. Biasanya kalau kita banyak berbuat baik, orang tuh kan hamba kebaikan. Ada rasa hutang budi, nanti bisa didengar. Gitu deh. Nabung ya. Ya, makasih ya. Ya. Akhwat. 1. Adakah? Iya di belakang ya. Hadirin, kapan kita akan ketemu lagi? Kurangin bicara ya. Kurangin, mau amalannya? Tahan dari bicara sampai seminimal mungkin dan kita yakin bicara kita perlu, bicara kita manfaat baru bunyi. Ini riadohnya. Susah ahli ma'rifat yang senang ngobrol, susah. Susah, ngobrol itu sangat tidak mudah, sangat berpeluang dilebih-lebihkan, menertawakan orang lain, ada bohongnya, ada gibahnya, ada riaknya, ada ujubnya. Tidak gampang. Belum lagi kita ngomong kejelekan orang. Tahan, tidak apa-apa. Kita disebut pendiam. Yang paling penting hati kita bisa bersih karena jaga lisan. Ingat ya, berpikir terus. Kalau udah yakin perlu, yakin manfaat, baru bicara. Kalau belum yakin, diam aja. Kita bicara pakai akhlak, bukan pakai mulut. Termasuk nulis juga di BBM dan status. Muacet. Kenapa E-nya sebanyak itu? Itu boros. Enggak usah segala diceritakan. Bete, mau apa? Nyebut bete begitu kan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, mungkin sama pertanyaan yang pertama. Saya juga suka takut, Takut apa? 1 coba sebutin. Dalam beberapa hari ini kebetulan ada kerabat dan kenalan yang berpulang, Jadi dari situ saya berpikir, aduh nanti kalau saya berpulang kira-kira. Berpulang itu apa maksudnya? Meninggal, Yang lebih jelas aja Mbak ya, berpulang kampung. Meninggal, Jelas jadi itu. ngelihat itu saya jadi mikirnya gini, kira-kira saya bisa nggak ya nanti pas saya meninggal itu saya bilang la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti kan katanya kalau 7 langkah orang sudah meninggalkan makam kita, nanti ditanya tuh sama malaikat gitu. Kira-kira bisa nggak ya saya jawab seperti itu gitu lah. Terus pertanyaan berikutnya, Enggak dulu, yang pertama yang ditakutinnya apa? Takut mati, Terus jadi gimana sesudah takut mati? Kan berdoanya supaya husnul khotimah gitu loh,
Terus ya gimana? Kan kita pasti mati semua. Makanya nanya sama AA. Gini, justru harus banyak ingat mati. Lebih baik ingat mati, ngobrol kematian. Kalau ngobrol dengan anak juga gitu. Sekarang anak, akan ada saatnya nih nanti bapak nggak ada. Kalau bapak meninggal, tenang aja, karena memang sudah saatnya kita pisah. Bapak ada waktunya pulang. Kalau udah bisa gede, udah urus jenazah bapak, doain. Nggak usah maksa-maksain ke kuburan bapak. Penting habis sholat doain. Gak apa-apa, jangan terlalu sedih. Paling dia meluk, gak apa-apa, kita bakal pisah suatu saat. Gitu. Jadi kalau mau pergi juga, ya minta maaf. Kan gak ada jaminan kita bakal balik lagi, betul? Jaga wudhu sepanjang jalan, zikir yang bagus. Kalau naik pesawat takut jatuh, ya udah zikir di pesawat, pasang headset supaya dengar asma Allah terus. Gitu. Harus ada tindak lanjutnya dari takut itu. Kalau hanya mikirin mati dan gak ada aktivitas untuk mempersiapkan diri, pasti dibuat stres nanti oleh Allah. Ya, mau meninggalnya zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah tuh gak usah ngegerakin bibir, bisa. La ilaha illallah. Bisa? Coba. Nah terus aja gitu sekarang. Allah tahu nih, ini akhwat selalu zikir, nanti pas meninggal diizinin insya Allah. Ya, nah, udah gitu aja. Satu lagi boleh ya, Udah malam. Cepetan. Teman-teman saya itu ada yang karena kita suka ngobrolin itu, jadi ada yang sudah kayak nyiapin tanah makam gitu, udah beli, sama ada yang mendaftar ke Yayasan Kamboja. Terus yang kedua, kebetulan karena lingkungan bekerja saya non muslim, itu kalau yang non muslim meninggal kita boleh bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun nggak? Sama kita perlu nggak datang ke rumah duka gitu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalil innalillah itu dari sini. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pokoknya musibah dalam bentuk apapun, nginjak paku, kepelitek, kejedot, sama innalillah. Piring pecah, innalillah. Jangan sampai itu saya paman saya lagi sakit, innalillah. Belum mati. Enggak harus mati ya. Semua musibah. Nah semua musibah kan semuanya dari Allah, kembali ke Allah. Apakah harus datang? Saya kira tidak perlu ya. Apalagi kalau di sana ada ibadahnya, ya sudah, turut berduka dari jauh aja juga bisa ya. Apalagi kalau sudah ada ritualnya, nanti bisa ikutan ritual. Tapi kalau mau tahu ilmu penguburan non Islam, ya niatnya juga mau tahu aja, belajar. Begitulah, hindari apapun yang bisa menodai keimanan gitu. Rekan-rekan terima kasih ya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk terus hati kita terpaut ke Allah terus. Karena itulah yang membuat kita bisa ditolong oleh Allah. Selalu untuk tobat. Karena penghalangnya adalah dosa-dosa kita. Baik saudara yang akan sedekah, silakan bersedekah sebagai syukur atas kemurahan Allah bermajlis ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'iznihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, mari sejenak menundukkan hati kita. Hari berganti hari, semakin dekat dengan saat kepulangan kita. Pasti ada saatnya malaikat maut menjemput kita. Entah berapa lama lagi, tapi kita pasti mati. Mudah-mudahan umur yang tersisa ini kita gunakan sebaik-baiknya, bisa untuk menebus semua dosa-dosa yang kita lakukan selama ini. Mudah-mudahan saat malaikat maut ada di hadapan kita, semua dosa kita sudah diampuni Allah. Tubuh ini sudah bersih dari harta haram, dari perbuatan haram. Mudah-mudahan saat kita melepas nyawa kita, Allah mengizinkan lidah kita mengucap kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Bila tubuh ini sudah terbaring menjadi mayat, kening ini tidak akan lagi bisa sujud. Bila tubuh kita sudah kaku, tidak ada lagi nikmatnya tahajud. Tidak ada lagi berlama-lama sujud. Bila mata sudah terpejam, tidak lagi kita bisa menikmati Al-Quran, keindahan ciptaan Allah. Bila mulut ini sudah terkatup, tidak ada lagi zikir, tidak ada lagi tasbih. Tangan pun tidak lagi membelai anak, cucu, menyalami, bersedekah. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah mengizinkan ada orang-orang soleh yang mengurus jenazah kita dengan baik. Mudah-mudahan banyak yang mau menyolatkan kita dengan ikhlas. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, Wahai yang maha mendengar,
innaka antas samiul alim. Engkau maha mendengar, Engkau maha tahu segalanya. Berkahi majlis ini ya Allah. Wahai yang maha menatap, bukankah Engkau yang mengumpulkan kami saat ini? Engkau tahu siapa diri kami yang sesungguhnya. Ampuni kami ya Allah. Ampuni sebusuk apapun, sebusuk apapun dosa-dosa yang kami lakukan. Wahai Allah, ampuni sehitam apapun masa lalu kami. Ampuni sekotor apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Allahumma ja'alna minat tawabin, waj'alna minal mutatairin. Ampuni siapapun yang durhaka, yang pernah durhaka ya Allah. Ampuni siapapun yang pernah mendekati zina atau Engkau saksikan tergelincir berbuat nista. Engkau pasti menyaksikan. Ampuni ya Allah sebusuk apapun dosa-dosa kami. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Doa yang maha menatap, jadikan saat ini saat mustajab doa. Siapa lagi yang kuasa menolong kami selain Engkau? Betapapun hina dan busuknya diri kami, tapi Engkau janji ya Allah. Rabbana taqabbal minna ya Rabb, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Doalah hadirin. Amin ya Allah. Jangan ragu, Allah pasti mendengar, pasti didengar, pasti didengar Allah. Doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir. Doalah hadirin. Siapa tahu saat ini Allah merubah takdir kita. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna ya Rabb, innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kuatkan iman yang masih lemah, yang masih goyah. Ya Allah, bukakan jalan keluar yang dihimpit masalah ya Rabb. Ya Fatah, bukakan rezeki hanya yang halal barokah ya Allah. Jauhkan dari yang haram, jauhkan dari yang menjadi racun. Ya Allah, berikan pendamping terbaik yang merindukannya ya Rabb. Pernikahan yang barokah, rumah tangga sakinah, keturunan soleh, solehah ya Allah. Hafiz, hafizah. Ya Allah, berikan kesembuhan bagi yang sedang sakit ya Syafi'. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minkum wal amwat. Allahumma a'izal islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, karuniakan kepada kami para pemimpin yang takut padamu. Jangan biarkan kami dipimpin oleh orang-orang yang mengkhianatimu ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, mudah-mudahan pengelola masjid ini berkah, pahalanya mengalir. Terima kasih kepada semuanya. Sudah jam 9 malam, tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.